Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najil Jaya Supriyatman dengan NIM 24030404168. Nah, di ujian tengah semester ini saya diberikan 3 case. Case pertama ini saya disuruh untuk diminta untuk membuat kode program menggunakan metode perulangan ataupun looping untuk mendapatkan bilangan ganjil. Bilangan ganjil dengan nilai kurang dari 0, lebih dari 0, maaf, maksudnya lebih dari 0 dan kurang dari 100. Nah, kemudian di sini saya pertama membuat flowchartnya terlebih dahulu. Seperti biasa, saya mulai di sini. Setelah itu, saya ada proses inisialisasi atau pemberian nilai di mana bilangan itu sama dengan 1. Kenapa saya dimulai dengan 1? Karena di sini kan dimintanya dengan bilangan ganjil seperti itu. Nah, setelah proses inisialisasi, masuk ke output bilangan. Jadi, bilangan di sini kan sama dengan 1, maka outputnya pun 1 seperti itu. Setelah dari sana ada proses di sini bilangan sama dengan bilangan plus 2. Kenapa bilangannya ditambah 2? Karena supaya hasilnya nanti itu ganjil. Contoh di sini kan bilangannya sama dengan 1. Sudah diberikan ini kan 1, bilangannya 1. Nah, ketika bilangan ditambah 2, maka bilangan itu menjadi 3. Ini kan 3. Nah, masuk ke discussion. Discussion ini apakah bilangan itu kurang dari 100? Jika true atau benar, maka kan di sini bilangannya itu kan 3 ya. Nah, apakah 3 itu kurang dari 100? Ya, berarti true. Nah, kalau true, kita akan kembali ke sini, ke output bilangan. Jadi sini berarti 3. Nah, berarti 3. Nah, berarti di sini 3 ditambah 2, maka 5. Terus seperti itu sampai nanti bilangannya itu lebih dari 100. Jadi berarti berapa? 101. Seperti itu. Sampai 101, maka itu akan false atau selesai seperti itu. Nah, kita akan lihat codingannya seperti apa. Ini adalah codingannya. Dimulai dari saya memberikan deklarasi looping. Nah, untuk for integer i sama dengan 1. Jadi bilangannya itu sama dengan 1 karena ganjil, dan i itu kurang dari 100. Dan setiap i nanti pertambahannya adalah 2. Seperti itu. Pertambahan i adalah 2. Maka hasil runningannya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini, hasil runningannya itu semua bilangan ganjil. 1, 3, 5 itu pertambahan dari 2. Pertambahan 2, 2, 2 sampai akhirnya nanti di angka 99. Karena syaratnya itu kan lebih dari 0 dan kurang dari 100 seperti itu. Maka 99 adalah angka terakhir yang akan di print seperti itu. Itu adalah case pertama. Ini saya sudah membuat flowchartnya. Di sini mulai, kemudian ada input dari user. Nah, nanti input dari usernya ini saya bersifatnya usia. Jadi user nanti menyebutkan usianya. Kemudian masuk ke discussion. Nah, jika usia user itu lebih dari 15 dan kurang dari sama dengan 35, jika false atau salah, maka outputnya itu akan menjadi usia Anda tidak bisa mendaftar di UMP. Nah, kalau benar atau true, nanti outputnya itu akan usia Anda bisa mendaftar di UMP. Maka selesai seperti itu. Nah, kita lanjut lihat codingannya. Nah, ini salah satu codingannya. Di sini mulai dengan saya deklarasi input dari data dari user, kemudian masukkan usia Anda, nanti disuruh untuk memasukkan usia. Kemudian di sini ada if atau check if seperti itu. User itu akan menginputkan usianya. Nah, dengan syarat itu jika usia user itu lebih dari 15 dan usia user itu sama dengan 35, maka nanti outputnya itu akan seperti ini. Anda bisa mendaftar di UMP. Else jika tidak, maka jika di luar dari nilai ini, maka nanti outputnya itu akan Anda tidak bisa mendaftar di UMP. Seperti itu. Kita lihat programnya, runningannya seperti apa. Lihat ya, kita masukkan nilai umurnya misalkan 13 tahun. 13 tahun kan di luar dari ketentuan nilai yang harus masukkan. Jadi lebih dari 15 ini kurang dan lain sebagainya. Kita lihat. Nah, di sini outputnya itu Anda tidak bisa mendaftar di UMP ya, karena nilai 13 ini tidak lebih dari 15 dan kurang dari sama dengan 35. Ini saya diminta mengembangkan aplikasi faktur toko menggunakan konsep kondisional. Nah, kita lihat dulu flowchart terlebih dahulu. Di sini kita mulai dari menginputkan kuantitasnya dengan disimbolkan dengan key dan menginputkan harganya per produk dengan price seperti itu. Terus kita masuk perhitungannya. Untuk mengetahui total price sendiri atau total harga,
Itu caranya dengan cara harga per produk atau price per produk, harga per produk dikali dengan kuantitas barang tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada pengkondisiannya nih. Jika Q itu kan kuantitasnya ya. Kuantitasnya itu kurang dari 20, jika true atau benar, maka perhitungan seperti ini. Kita akan mendapatkan diskon sebesar dengan 2%, mendapatkan diskon 2%. Nah, kita hitung nih, dihitung diskon yang didapatkan ini berapa dengan cara total harga dikali dengan diskon yang kita dapatkan, yaitu 2%. Dan untuk mengetahui dengan harga akhirnya, yaitu total harga dikurangi diskon yang kita dapatkan dari sini, seperti itu. Ini jika benar ya, jika benar. Nah, setelah benar di sini perhitungan, maka outputnya nanti akan mengetahui diskon yang kita dapatkan dan harga akhirnya seperti yang sudah didiskon. Seperti itu. Tapi jika salah, kita masuk lagi ke sini. Jika misalkan di sini itu kan 21, oh berarti 21 gak masuk ke sini, berarti ke bawah false. Ya, jika ini kan 21 ya, contohnya 21 ya, berarti 21 masuk ke sini. Jika benar ya di sini. Kalau misalkan pengkondisian yang 40 ini mendapatkan persenan 4%, seperti yang tabel yang kita ikuti, tabel yang ini, yang di atas ini ikuti, seperti itu. Sampai akhir di sana. Jadi kita rubah hanya di sini saja 6%, kemudian 8%, 10%, hanya ubah di sana saja. Seperti itu. Kodenya seperti ini. Saya mulai dengan minta input dari user. Inputnya itu kuantitas barang yang dia beli, seperti itu. Dan setelah itu saya menginisialisasi dulu bahwasannya variabel diskonnya itu bersifat double ataupun yang bisa berbentuk desimal 0,0 seperti itu, supaya nanti mempermudah di perhitungannya. Nah, di sini ada pengkondisiannya. Jika kuantitinya ini sama seperti tadi, kuantitasnya itu lebih dari 100, maka diskon yang didapatkan itu kan 20%. Nah, saya rubah ke double, jadi 0,20, karena kan 20% itu kan bisa disebut juga 0,20. Nah, saya rubah ini supaya nanti mempermudah di perhitungannya, seperti itu. Lanjut terus sampai ke bawah, sama seperti itu, mengikuti yang tadi di flowchart. Ini seperti ini, mendapatkan 8%, maka 0,08 seperti itu. Terus sampai sini else, maka yang lebih kurang dari 20 ya mendapatkan 2%, seperti itu. Setelah pengkondisian tersebut, nah, saya meminta inputan lagi dari user, yaitu harga per produknya. Seperti itu. Nanti masukkan, setelah memasukkan harga, user itu akan setelah user memasukkan kuantitas jumlah produk yang dia beli, dan setelah itu maka user diminta juga untuk memasukkan harga yang per produknya, persatuan produknya itu berapa, seperti itu. Nah, setelah itu saya mengkonvert dulu harga ini ke double, artinya ke desimal. Takutnya nanti ada harga yang berbentuk desimal, seperti itu, supaya bisa dibaca lah, seperti itu. Maka di sini saya melakukan perhitungan untuk menentukan total harga. Maka saya membutuhkan dua variabel, yaitu harga per produk dan kuantitas, dengan cara dikalikan. Jadi harga produk itu dikali dengan jumlah kuantitasnya atau jumlah barangnya, seperti itu. Dan untuk mengetahui diskon amount ataupun diskon yang kita dapatkan, kita cukup mengkalikan total harga yang ini dikalikan dengan diskon yang kita dapatkan. Jadi kalau misalkan kita di sini contoh ini kan lebih dari 20, maka diskonnya itu kan 4%, jadi dapatnya 0,04. Ya tinggal dikali total harga dengan diskon ini 0,04, seperti itu. Oke, nanti akan hasilnya. Terus mengetahui harga akhir setelah didiskon itu dengan cara ya total harga dikurangi dengan diskon yang kita dapatkan ini, diskon amount ini, seperti itu. Nah, ini adalah runningannya. Kita masukkan dulu, inputkan dulu kuantitas barang yang kita beli. Misalkan saya membelinya 40 lah ya, 40 atau 41 lah, 41 gitu. Terus harga produknya berapa, misalkan contoh 10.000 lah ya, 10.000. Nah, ketika saya memasukkan harga 41, maka nanti total harganya itu jadi 410.000. Ini sebelum di diskon. Nah, karena saya membeli 41 kuantitasnya 41, maka saya mendapatkan diskon 6%. Nah, setelah dihitung, diskon yang saya dapatkan itu sekitar diskon yang saya dapatkan itu 24.600. Maka 410 ini dikurangi dengan 24.600, maka hasilnya 385.400, seperti itu. Itu adalah case ketiga. Mungkin itu saja pemaparan video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.